Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil belajar kami yang berjudul Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Putri sebagai moderator, Novi Maulida sebagai pemateri pertama, dan Anda Aliana sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Novi Maulida sebagai pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita telah mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Namun keduanya akan berjalan sejalan dengan bertambahnya usia organisme atau individu. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan sulit dipisahkan dari kehidupan suatu organisme. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Ciri-ciri pertumbuhan yaitu yang pertama, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada itu meningkat. Yang kedua, perubahan proporsi fisik dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, terdapat bau secara perlahan mengikuti proses permatangan. Yang keempat, adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel satu. Yang kelima, dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Yang ketujuh, bersifat terbatas yang dapat berhenti pada waktu tertentu. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Ciri-ciri dari perkembangan yaitu yang pertama, tercapainya proses kedewasaan, terjadi kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. Yang kedua, kematangan organ reproduksi. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan diukur secara kualitatif. Yang keempat, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan masing-masing organisme berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, Novi Maulida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Anda Aliana. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan secara fisiologi dengan perubahan secara fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sejak awal 1980-an, semakin diakuinya pengaruh keturunan terhadap perbedaan individu berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian perilaku genetik yang mendukung. Faktor genetik, kecerdasan, dan keterpahaman
Temperamen merupakan aspek-aspek yang paling banyak ditelaah dan di dalam perkembangan dipengaruhi oleh keturunan. Pertumbuhan yang pertama itu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik itu adalah pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik yang menjadi lebih besar dan lebih panjang. Dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga ia dewasa. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan atau daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan secara otak, dengan pertumbuhan saraf otak. Yang ketiga, temperamen. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Yang keempat, sosial. Sejalan dengan pertumbuhan. Sosial adalah sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya menjadi dewasa akan mengalami lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan. Fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan, setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. Hampir sepanjang waktu, perhatian kita tertunjuk pada keunikan masing-masing. Sebagai manusia, setiap orang melalui jalan yang umum. Fase anak akhir dan fase remaja. Perkiraan ditentukan pada setiap fase dituntut memperoleh gambar waktu suatu fase dimulai dan berakhir. Yang pertama yaitu fase pranata. Fase pranata itu adalah waktu terletak antara masa perubahan dan masa kelahiran. Yang kedua, masa bayi, itu adalah masa perkembangan yang berlangsung sejak lahir dari umur 18 tahun sampai dari umur 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Yang ketiga, fase keanak-anak awal. Fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai umur 5 atau 6 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan langsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Yang kelima, fase remaja adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal, yang dimulai kira-kira dari umur 10 tahun sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Yang Habis itu di sini saya akan menjelaskan juga tentang integrasi. Integrasi adalah kecerdasan ganda yang dapat demikian sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini fase integrasi terbagi menjadi 9, yaitu integrasi indukastik, artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, integrasi metamistif atau logis, artinya kemampuan yang berkait dengan penggunaan bilangan logika. Anak yang memiliki kecerdasan
matematis logis. Yang ketiga, integrasi ruang, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenai bentuk dan benda secara cepat. Yang keempat itu integrasi kinestetik bedemi, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak pertumbuhan untuk mengidentifikasikan gagasan dan gagasan dan perasaan. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi hasil belajar kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.